Adik-adik, gempa bumi itu merupakan salah satu peristiwa dari bencana alam. Nah, apakah adik-adik tahu apa sih arti dari bencana alam? Lalu, faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya bencana alam? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga pada sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Sabian. Di sini kakak akan menyampaikan materi tematik kelas 1, tema 8, subtema 4 mengenai bencana alam. Nah, tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Tapi ayo, siapa yang di rumahnya yang nonton video masih tiduran, masih ngantuk, masih garuk-garuk? Ayo, siapa? Jangan gitu ya. Yuk kita duduk, persiapkan alat tulisnya. Nah, setelah itu kita mulai berdoa ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai ya adik-adik. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini selalu diberkahi ya. Oh iya, sebelumnya kakak mau tanya nih buat adik-adik di rumah. Ada yang tahu nggak sih apa arti dari bencana alam? Apa ya? Coba adik-adik ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya adik-adik bisa jawab, coba catat ya jawabannya. Nah, di sini kakak mau ngasih tahu nih arti dari bencana alam. Jadi, bencana alam itu merupakan peristiwa alam yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Nah, kerugian ini bisa berupa korban jiwa serta harta benda. Gimana? Sudah terjawab kan? Kakak coba ulangi sekali lagi ya biar adik-adik di rumah bisa lebih paham lagi. Jadi, bencana alam itu merupakan peristiwa alam yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Nah, kerugian ini bisa berupa korban jiwa serta harta benda. Nah, sudah cukup jelas kan? Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak ada berapa faktor yang menyebabkan bencana alam ini terjadi? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Ada berapa faktor? Nah, betul, ada 2 faktor. Yang pertama ada bencana alam yang disebabkan oleh alam. Nah, bencana alam yang disebabkan oleh alam ini merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, contoh dari bencana alamnya itu sendiri ada apa? Coba ada yang tahu nggak? Nah, betul, ada gunung meletus, ada gempa bumi, dan masih banyak lagi bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam ini. Kakak bantu jelaskan sekali lagi ya. Jadi, faktor yang pertama itu ada bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam. Maksudnya, bencana alam ini merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau bersifat ilmiah. Nah, untuk contoh peristiwanya yaitu seperti gunung meletus, terus ada angin topan, terus ada juga gempa bumi, dan masih banyak peristiwa alam yang lainnya. Gimana? Sudah semakin paham kan? Nah, siapa di sini yang pernah merasakan goncangan dari gempa bumi? Nah, untuk pengertian gempa bumi itu sendiri yaitu bergetarnya tanah dari dalam bumi. Gimana? Tahu kan? Kakak coba ulangi lagi ya. Jadi, gempa bumi itu merupakan bergetarnya tanah dari dalam bumi. Jadi, bumi itu serasa digoyang-goyang. Nah, goncangan yang terjadinya itu sangat besar sekali. Saking besarnya, rumah, gedung yang tinggi-tinggi pun bisa hancur loh adik-adik. Serem ya? Jadi, harus selalu berhati-hati ya. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor yang kedua ya, yaitu ada bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
Ayo. Nah, untuk contoh peristiwanya itu sendiri yaitu ada tanah longsor, ada banjir, dan masih banyak peristiwa alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang di rumahnya masih suka buang sampah sembarangan? Ayo, siapa? Adik-adik di rumah sudah tahu kan apa penyebabnya jika adik-adik buang sampah sembarangan? Apa coba penyebabnya? Nah, betul, banjir. Jadi, jika adik-adik buang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan banjir. Dan akibat yang dirasakannya itu tidak hanya oleh diri kita sendiri, tetapi oleh semua makhluk hidup, yaitu dari manusianya itu sendiri, dari hewan, dari tumbuhan juga bisa terkena imbasnya loh adik-adik. Maka dari itu, adik-adik sekarang sudah harus buang sampah pada tempatnya. Adik-adik sudah harus mulai menjaga lingkungan, mencintai lingkungan, jangan sampai merusak lingkungan ya adik-adik. Nah, gimana nih adik-adik? Udah bisa dipahami kan? Sekarang kakak mau kasih kesimpulannya ya. Yang pertama itu dari pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa alam yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Kerugian ini bisa berupa korban jiwa serta harta benda. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Ada dua faktor ya adik-adik. Yang pertama, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, untuk contoh bencana alamnya itu sendiri ada gunung meletus, gempa bumi, dan masih banyak bencana alam yang lainnya. Yang kedua, ada bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk contoh peristiwanya itu sendiri yaitu ada banjir, tanah longsor, dan masih banyak peristiwa alam yang lainnya. Gimana? Sudah bisa dipahami kan? Nah, mungkin materi yang kakak sampaikan cukup sampai di sini. Semoga adik-adik bisa memahami ya apa yang telah kakak sampaikan. Kakak berpesan buat adik-adik semangat terus belajarnya. Dah, sampai jumpa lagi.